Jabat Kapolsek yang lain, Kapolsek lama-lama cuma beda tempat gitu. Kalau Pak Hendri ini baru jadi Kapolsek, pengen lihat. Siap aku. Alhamdulillah. Bebas, Pak. Dalam acara Jumat Curhat bersama Bapak Kapolresta Bandung dan Bapak Kapolsek Pacet. Salawat beserta salam kita 40 berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Bandung, yang terhormat Bapak Kombes Pol Kusworo Wibowo SK beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Pacet, Bapak AKP Hendri Novi Rukmansyah Sarjana Hukum beserta yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pacet, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta aparatur pemerintah
Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua RW Desa Nagra, Ketua RW Desa Nagra, Ketua MUI Desa Nagra, para DKM Desa Nagra, pengurus Seganti MUI Desa Nagra, pengurus SI Desa Nagra, Ketua Yayasan Belajar Awal Buddha, Ketua Yayasan Maktab Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, saya berdiri aja boleh ya? Yang saya hormati Pak Wakapolresta Bandung, yang saya hormati pula Muspika Kecamatan Pacet, ada Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek. Yang kami hormati pula Pak Kades, Pak Ujang Superman, namanya Pak Ujang Superman. Yang kami hormati pula rekan-rekan para kasat di Polresta Bandung. Kami hadir kemarin membawa sekaligus perkenalan ya Pak Kasat Lantas yang berkaitan dengan pengamanan si tilang Kasat Lantas. Kemudian Pak Kasat Narkoba yang bercerita mau curhat tentang Pak ada jual miras, ada jual obat-obatan terlarang, nanti ada di sini videonya. Nah, kemudian Pak Kasat Samapta, Pak saya minta tolong patroli di daerah sini tingkatkan Pak, nanti beliau yang ngatur patrolinya. Kemudian Pak Kasat Reskrim, Pak ada rampok, ada maling, nah yang bagian nangkepin maling Pak Kasat Sese. Nah kemudian Pak Kasat Intel yang berkaitan dengan segala bentuk informasi yang perlu Bapak Ibu sampaikan, beliau biasa, beliau nggak kemana-mana, tapi jaringannya ada di mana-mana. Ini Pak Kasih Propam, kalau Bapak Ibu ada merasa, Pak ada polisi nakal Pak, nah ini Pak Kasih Propam, yang bagian beliau polisi nakal. Yang kami hormati pula para kiai, para alim ulama, para kades, Bapak Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih telah hadir bersama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesehatan sampai dengan siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa terus kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir. Bahasa Indonesia boleh, bahasa tubuh pun boleh. Kalau bisa kami langsung tuntaskan saat ini, kami tuntaskan. Kalau butuh waktu, kami akan minta waktu dan progresnya kami akan pasti sampaikan. Ini ada Jumat curhat yang ke-11 yang kami lakukan. Kami sudah geser ke sore. Laksanakan di Soreang, di Penawaringin, di Katapang, di Banjaran, dan di banyak tempat lainnya. Dan ini yang ke-11 kami laksanakan di Pacet. Ya. Dan di kesempatan kali ini mumpung belum dibuka forum curhat, saya ingin sampaikan bahwa apalagi hadir kepala sekolah. Terima kasih Pak Kades sebagai kepala sekolah. Karena saat ini cukup banyak informasi hoax yang beredar, informasi bohong yang beredar terkait dengan penculikan anak. Ya, insya Allah semenjak saya jadi Kapolresta Bandung 5 Januari 2022 sampai dengan hari ini tidak ada satupun kejadian penculikan. Saya langsung pertama ya curhat betul. Nama ayat awal, nama ayat awal kebetulan ya ayat awal. Kemudian status pekerjaan di Dusun 1 Kampung Serani, Kepala Dusun. Sudah poinnya aja, Pak. Ya untuk pertama tadi alhamdulillah kebetulan di sini hadir para guru, juga para ketua yayasan sebagian dan para ketua DKM. Kebetulan curhat saya itu adalah kaitannya dengan disiplin anak. Yang kebetulan saya juga tinggal di kampung yang kebetulan di situ ada sekolah juga, ada yayasan. Nah, yang kesehariannya pertama dari sisi bahasa
Jadi sudah tidak ada bahasa yang sifatnya tata krama. Kalau di kampung orang tata krama sopan santun. Jadi bicaranya kalau di perhatikan sehari-hari itu yang dipakai itu bahasa kolong, bahasa asing dan makau, itu pertama. Yang kedua, kebetulan alhamdulillah agenda dari Polresta itu ada mau kunjungan ke sekolah-sekolah. Itu dari sejak dulu mungkin di hati saya itu pengennya seperti itu. Pertama untuk monitor keadaan sekolah seperti gimana. Kemudian tingkatan pendidikan gurunya itu kepada anak-anak seperti apa. Karena di satu sekolah itu ada sampai anak siswa yang bawa motor seenaknya, knalpotnya dibokong, terus tidak ada sopan santun, tidak ada kata maaf apabila lewat dan sebagainya. Itu apakah karena gurunya atau karena muridnya itu sendiri yang susah diwahid istilahnya. Nah, syukur-syukur ini sudah agenda dari pihak Bapak. Saya sangat sekali yang sangat dalam. Kemudian yang ketiga, apabila memungkinkan dari pihak Polresta, dari pihak Kapolsek mengajukan ada samsat masuk desa. Samsat masuk desa apabila memungkinkan. Karena kenapa? Kebetulan Desa Nagrak juga dari 13 desa itu, bahkan dari Kabupaten Bandung itu baru Nagrak yang sudah mendapatkan dan bisa mencetak KK, KTP dan sebagainya. Cuma Nagrak satu. Dan mudah-mudahan ajuan saya, curhat saya juga samsat masuk. Luar biasa. Biasa sebenarnya. Tadi saya bilang tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena namanya Abdi Asep Esdodin Pak. Pak Samad. Nah, betul. Abdi perangkat desa ngerasa ngajabat di kepala urusan perencanaan Pak. Surah Abdi tentang mata elang Pak. Dekorator gitu kan ya. Pengalaman kos sababaraha kali Pak, tatangga ngamesa bulan kapangkat pada balanya duka katewal di mana nyanak budak di ongkosan yang 100.000 saudara mah motornya dicanak tuh batarean. Nah itu bagaimana ya sebetulnya Pak, harus kemana arah hukumnya? Karena mungkin Aisyah Dayana itu bagian orang Desa Nagrak berkaitan dengan pangan, kemungkinan seueur anu berhubungan sareng pangan. Asa kitu we Pak di abdi mah, mudah-mudahan minta solusi yang terbaik buat masyarakat yang awam tentang mata elang Pak. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Imbasa. Tadi bagaimana cara untuk menanggulangi masalah bangkai ini? Karena menurut saya sangat berbahaya sekali. Banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi di tempat saya. Saya mohon bimbingan dan arahannya dari bapak-bapak sekalian. Rupanya saudara curhat dengan bukan sama Mama Dede, saja. Ya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya tata krama, tidak punya sopan santun, yang mana ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi gak fokus nih ada mobil. Karena kita itu adalah motor penggerak untuk kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita nasional yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa kita akan menjemput Indonesia emas di tahun 2045. Dan tentunya ini harus dimotori oleh sumber daya manusia yang baik intelektualnya maupun akhlaknya. Nah, oleh sebab itu, mari kita semua ambil bagian. Dari orang tua pastinya pengen anak-anaknya adalah anak-anak yang memiliki tata krama
ramah dan sopan santun yang baik. Yang kedua, dari lingkungan sekitar, mari tokoh agama, para alim ulama berikan nilai-nilai agama, ya, berikan pemahaman tentang surga dan neraka salah satunya. Yang tadinya mau kurang ajar sama orang tua, janganlah nanti saya durhaka, gitu ya. Nanti masuk neraka tempat saya. Dari sisi sekolah, pihak guru, pihak kepala sekolah boleh sampaikan. Kalau dulu memang ada pelajaran pendidikan moral Pancasila waktu zaman kita dulu. Sekarang ada apa ya? PPKN itu juga bisa. Ada di sekolah ada namanya BK atau BP. Nah itu bisa dimanfaatkan hal itu. Ya. Dan kami kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan dengan Pemda, rencananya di minggu keempat di hari Senin itu yang kami akan sampaikan. Di antaranya adalah tata krama, kemudian ya semoga dengan gotong royong. Ini kan Pak Alias Anwar ini curhatnya seolah-olah di acara Jumat curhat, tapi sebetulnya tektok rekosernya itu kepada Pak Kades, kepada Pak Camat, gitu ya. Sehingga ini merupakan PR kita bersama. Ayo kita sama-sama tanggung jawab kita menyiapkan ini. Kemudian yang kedua dari Pak Alias Anwar berkaitan dengan samsat masuk desa. Kasihan ya kalau harus ke sorean ya Pak Kasat ya. Mau bikin SIM, mau bayar pajak kendaraan gitu ya, samsat ya. Nah ini kalau samsat itu adalah kantor samsat, kantor bersama satu atap. Artinya bukan hanya kepolisian saja, tapi ada pemerintah daerah di situ, ada dispendanya di situ. Tentunya curhatannya Pak Alias Anwar ini ditampung oleh Pak Kasat Lantas untuk dibahas dengan Kadispenda dan lain-lainnya supaya nanti diadakan samsat masuk desa. Seperti halnya SIM keliling yang dilakukan oleh Polresta Bandung masuk ke desa-desa. Ya. Kalau samsat karena dia kantor bersama, maka kami harus putuskannya secara bersama-sama. Namun untuk yang menjadi kewenangan Polresta Bandung hanya SIM saja, nanti boleh Pak Kades atau Pak Camat silakan dikoordinir kapan kira-kira waktu yang diinginkan untuk bisa SIM keliling datang ke Desa Nagrag atau di nanti kalau boleh jaraknya kan cukup jauh dari Soreang ke Nagrag ke Kecamatan Pacet, sehingga supaya jangan jauh-jauh datang yang pemanjang SIM hanya 1 atau 2 orang, ada bagusnya didatakan dulu cukup banyak. Kami datang, semuanya bisa terlayani dengan baik. Ya, kebetulan Pak Kasat Lantas juga hadir di sini, langsung memonitor, nanti bisa komunikasi dengan Pak Kades Nagrag, Pak Ujang Superman. Kemudian yang kedua yaitu Pak Asep. Yang ketiga juga Pak Asep ya. Ciri khas orang Sunda teh Kasep. Asep Sukasep. Pak Asep berkaitan dengan mata elang debt collector. Nah ini debt collector ini ada undang-undang yang mengatur, yaitu undang-undang fidusia. Ada pasal 35 dan pasal 36 yang mengatur tentang pidananya di situ. Yang berbunyi bahwa pasal 35 itu barang siapa yang melakukan pemalsuan data untuk bisa mendapatkan leasing, maka dia dipidana. Pasal 36 itu berbunyi terkait dengan barang siapa memindahkan objek fidusia kepada orang lain, maka dia bisa menjadi tersangka. Nah, apa sih fidusia itu? Gini, terutama motor ya. Bapak Ibu pengen punya motor, namun nggak bisa beli cash. Akhirnya mintalah pihak ketiga ke leasing. Ya, leasing ada beberapa nama leasing. Bapak Ibu akad kredit, tanda tangan perjanjian. Biasanya di luar negeri, bukan di negara bukan. Tanda tangannya nggak dibaca. Di luar negeri, di negara mana? Pihak leasing hanya bicara tentang Pak, nanti Bapak begini. Ya udah, tanda tangan Pak, tanda tangan tanpa dibaca. Ya, mudah-mudahan di negara seperti itu.
Walaupun udah dijelaskan, Pak, saya minta waktu, saya baca satu persatu. Ini apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Supaya paham. Karena apa? Karena walaupun Bapak Ibu dijelaskan nih, Pak, Bapak boleh gini, boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Tanda tangan. Ternyata setelah tanda tangan, berkas itu bunyinya lain. Nggak sepenuhnya yang dia ucapkan itu. Ada klausul-klausul yang tidak disebutkan. Nanti alasannya lupa, tapi Bapak Ibu sudah tanda tangan. Ketika Bapak Ibu berkeberatan dengan isi perjanjian, yang bersangkutan tinggal melihat Bapak udah tanda tangan kontrak. Ya, itu penting. Kemudian Bapak Ibu tanda tangan kontrak, motornya yang dibeli sama ke dealer adalah leasing. Leasing yang bayar, Bapak Ibu hanya bayar DP-nya saja mungkin. Ya, leasing yang bayar kepada pihak dealer. Kemudian di klausul itu ada bunyi, ya, kalau Bapak Ibu terlambat bayar cicilan bulanan minimal 3 bulan kalau nggak salah. Tiap leasing beda-beda, tapi rata-rata 3 bulan. Maka leasing berhak mengambil unitnya. Ya. Namun demikian, kendaraan itu harus terdaftarkan dengan jaminan sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh pengadilan. Gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu telat bayar, maka debt collector itu mengambil, Bapak Ibu boleh tanyakan surat tugas dan sertifikat jaminan fidusia. Ketika itu ada, Bapak Ibu memang harus menyerahkan. Ya, karena nggak bayar. Memang maunya sih kita ngambil motor, kita nggak bayar, jadi punya kita selamanya gitu ya. Tapi bener atau salah? Bener atau salah? Salah ya. Kalau kita udah punya sepenuhnya punya kita udah bayar tunai, baru itu punya kita. Tapi selagi kita belum bayar lunas, maka harus dipahami bahwa motor itu yang lunasin adalah leasing pihak ketiga tadi. Dan leasing setelah kita buat perjanjian tadi, maka dia menugaskan debt collector untuk mengambil motornya, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang pengennya kita nggak bayar, tapi motornya kita pakai terus gitu kadang-kadang. Bukan di sini ya, di luar negeri, bukan hanya di sini. Nah, supaya motornya nggak diambil gimana? Ya bayar cicilan tepat waktu, Pak. Problematikanya sama nih, virus Bang Emok seperti leasing tadi. Apalagi ibu-ibu butuh duit, begitu butuh duit langsung dikasih lihat duitnya ada, dikasih sodorin perjanjiannya, udah nggak usah dibaca, udah sih mana duitnya, tanda tangannya, gitu. Ternyata perjanjian itu yang bahaya. Bahkan kalau kata tadi penjelasannya Bang Emok itu adalah kalau satu nggak bayar, dibayar tanggung renteng buat yang lain, gitu ya. Nah ini, apalagi kita nggak tahu nih kapasitas dan kapabilitas teman-teman kita yang ikut ngambil uang tadi. Apakah dia sanggup bayar apa enggak? Gitu. 5 orang pinjem, kita ada di posisi yang pertama. Yang kedua nggak bisa bayar, kabur. Jadi tanggung renteng yang berempat, gitu ya. Daripada tanggung renteng, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima kabur. Akhirnya yang dipinjam sama si 4 orang ini menjadi tanggungan sendirian ini, betul? Nah, ini jangan sampai terjadi. Perhatikan dulu, ya, klausul perjanjiannya ini. Nah, kalau nggak salah di undang-undang perbankan juga ada bunyi. Iya, di undang-undang perbankan berbunyi dia. Barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat, dia harus memiliki izin usaha badan hukum. Nah, berkaitan dengan ini, boleh nanti dilaporkan ke kita, kami akan melakukan penyelidikan. Yang menghimpun dana apakah memiliki badan usaha atau izin apa enggak? Gitu ya. Jangan sampai karena dia loba duitnya, langsung nawarin, dia mengambil tutup dari situ. Ya. Nah, teman-teman harus hati-hati, tiap klausul perjanjian baca. Kalau perlu diskusi sama yang orang. Ini bahasanya di bait pertama nih, ini maksudnya apa? Ini poin kedua nih begini, maksudnya apa nih? Dijelaskan. Kalau dia penjelasannya nggak sesuai dengan apa yang tertera, kok bunyinya nggak seperti ini? Nah, satu persatu dijawab, satu persatu didiskusikan.
Apalagi kalau yang menghimpun dana tersebut tidak memiliki izin usaha, maka dia ada pidananya. Ya, silakan informasinya boleh disampaikan ke Pak Kasat setelah ini. Nanti kami akan turunkan tim. Bank Emong ini apakah punya izin usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat atau tidak? Seandainya enggak, ya jangan lari dari tanggung jawabnya ya. Kita udah pinjam uang ya harus dibalikin, gitu kan ya? Ya, walaupun dia mungkin tidak harus menjadi tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman yang lain, tapi minimal pinjamannya sendiri harus dikembalikan. Karena nanti pun itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abi Desi Handiani, Pak. Kalau pesan Abi ada di PKK Desa Nagrang di Pokja Opat, Pak. Abi biasa kampus Yandu yang ternyata orok-orok balita go to school. Nah saya jadi berinisiatif kenapa tidak ada program polisi go to Posyandu, Pak. Jadi maksud saya Pak yang utama di posyandu kami kan ada BKR Pak, Bina Kembang Remaja. Nah memang selama ini selalu ada monitoring dari kecamatan ataupun dari kabupaten tentang tribina tersebut. Nah yang ingin saya khususkan Pak dalam program ini untuk dikunjungi dari pihak kepolisian ke posyandu kami untuk mengumpulkan para remaja Pak. Para remaja mengumpulkan kelompok PKR Bina Kembang Remaja. Jadi maksudnya untuk semacam sosialisasi atau mengedukasi dari kepolisian kami tentang mungkin bagaimana tentang keadaan sekarang Pak yang ada penculikan atau kenakalan remaja Pak. Jadi di remaja kami itu diedukasi Pak. Bagaimana mungkin tentang berkenaan nanti kalau misalkan kenakalan remaja dengan hukum gitu Pak. Jadi kan kalau mungkin bapak yang berbicara kan mereka suka kalau polisi Pak, wah serem, ayo polisi Pak. Jadi mereka sedikit mungkin oh iya karena polisi yang berbicara, jadi mereka oh iya mengerti, paham gitu Pak. Beda kan suka kalau yang berbicara dari kami, apalagi yang mak-mak ini Pak sudah sedikit mak-mak. Kami Abri, saya barisan. Kerjaan saya kebetulan saat ini di sekolah. Saya banyak mengatasi permasalahan atau itu Pak yang sekarang di Semarang. Kalau sama guru, anak-anak itu tidak ada yang apa ya namanya ngelawan lah. Kadang-kadang sering terjadi perkelahian antara lato-lato sama anak sampai ke cenong gitu Pak. Ya. Tapi kalau yang bicaranya sama bapak polisi, saya pernah bicara begini ya. Nanti akan ada polisi yang mengatasi ini. Kadang-kadang takut ya. Saya mau bantu sarana, ke polsek, upami yang biasa ke sekolah itu memberi arahan sama anak-anak. Atau capek Pak, asli. Capek, gimana? Cari kenapa? Tidak ada apa-apa, capek Pak. Terus berkelahi pakai cara. Saya mohon bantuannya dari Bapak Polisi untuk memberikan arahan sama anak-anak datang ke sekolah. Saya ditutup Pak, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Desi, insya Allah itu saran yang baik. Sebetulnya belum pernah terpikirkan sama kami, tapi seandainya ternyata posyandu punya bina kembang remaja, itu tentunya boleh juga kita sinergikan ya. Nanti kemudian kita akan coba komunikasikan nanti bagiannya Satbinmas dengan Dinkes nanti mungkin mendatangkan posyandu mana tiap-tiap kecamatan. Nanti kita akan buatkan surat perintahnya polisi-polisi yang masuk ke posyandu untuk bisa memberikan yang kedua berkaitan Pak Isak. Jadi ini perkelahian antara anak
lato-latonya nggak benjol, kepala si anak yang benjol. Padahal surat edaran Kepala Dinas Pendidikan yang saya maksud tadi itu selain melarang makanan yang berbahaya, juga melarang lato-lato. Itu bunyinya seperti itu, melarang mainan yang berbahaya juga ya, lato-lato. Mungkin kami bisa lakukan pada saat kami menjadi inspektur upacara, kami juga akan menyampaikan hal tersebut sambil teman-teman Babin Kamtipmas di tiap-tiap polsek juga mengkomunikasikan dengan para kepala sekolah. Bisa diatur waktunya kapan kira-kira razia bersama gitu, digeledah bersama, kemudian yang ada lato-latonya bisa dipanggil orang tuanya, sampaikan bahwa ini nggak boleh dibawa ke sekolah dan sebagainya, sehingga itu dalam pengawasan orang tuanya. Jangan sampai kita begitu digeledah, dirazia, disita, Babin Kamtipmas polisinya main lato-lato. Ya, jadi gitu ya Pak ya. Mungkin upaya kami, karena lato-lato ini bukan barang bukti tindak pidana, sehingga kami tidak bisa melakukan penyitaan. Sehingga yang kami lakukan adalah paling nanti bersama-sama dengan Babin atau Babinnya bisa menjadwalkan ke sekolah selaku penasihat. Nah, setelah ketemu razia, panggil orang tuanya, sampaikan ke orang tuanya terkait dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan ini. Mungkin waktu jualan yang harus dipisahkan kita, sehingga barang siapa yang tidak bisa menyampaikan curhat, silakan. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Terima kasih kepada Bapak Kapolresta Bandung beserta jajaran kedua Bapak dari Kapolsek Kecamatan Pacet, juga Bapak Camat dari Kecamatan Pacet. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna bagi untuk hari sekarang ataupun yang akan datang. Marilah kita tutup bersama-sama acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Teman-teman boleh salam presisi. Tangan kanannya ada di belakangnya. Ya, salam presisi. Kiri bawah. Banyak anak yang sudah melawan orang tua dan kata-katanya juga mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata bahasanya kata-kata kolong ya. Dan kami sampaikan tadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya kepolisian saja, tapi juga para alim ulama, tokoh agama, guru, orang tua tentunya, sehingga kita bisa menciptakan anak-anak yang berintelek tinggi dan juga berakhlak mulia, supaya kita bisa mendorong Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Selain daripada itu juga warga masyarakat banyak minta disosialisasikan tentang debt collector, bagaimana mekanisme debt collector. Kami menjelaskan tentang undang-undang fidusia, tentang mekanisme antara posisi antara financing, bagian leasing, kemudian lessor yaitu nasabah, dan juga dealer, dan kewajiban kita untuk bisa membayar cicilan secara tepat waktu. Dan seandainya ada debt collector yang hendak mengambil unit, sebaiknya tanya berkaitan dengan sertifikat fidusia dan juga surat tugas dari yang bersangkutan. Selain itu juga banyak warga masyarakat mengeluhkan tentang bank emok, yaitu bank yang pihak yang menghimpun dana kemudian memberikan bunga yang tinggi, dan seandainya ada yang tidak membayar maka ditanggung renteng dibayar oleh yang lain-lainnya. Dan tentunya ini akan kami tindak lanjuti lebih lanjut terkait dengan legalitas daripada pihak yang menghimpun dana tersebut, apakah memiliki perizinan dan lain sebagainya. Namun kami menghimbau kepada warga masyarakat agar setiap kontrak kerja, perjanjian kesepakatan kerja ini tolong dibaca klausul per klausul, poin per poin, sehingga
jangan hanya berdasarkan penjelasan secara lisan kemudian langsung tanda tangan tanpa membaca isinya, karena yang dijadikan kesepakatan adalah apa yang ditandatangani dalam perjanjian tersebut. Bang, untuk minta darat sendiri ada nama pasal KUHP-nya nggak? Kalau itu ada pemerasannya, itu bisa jadi kena pasal 368 KUHP-nya. Iya, tadi kami sampaikan bahwa di Kabupaten Bandung ini tidak ada penculikan anak, ya. Adapun anak yang tidak pulang itu karena dilarang oleh orang tuanya berpacaran sehingga kabur dari rumah, dan setelah kami temukan habis adanya pelaporan, alhamdulillah tidak lebih dari 1,5 jam kami bisa amankan, dan si anak menyampaikan baru mau pulang kalau orang tuanya menyetujui hubungan asmaranya dengan pasangannya. Dan warga masyarakat kami himbau juga untuk tidak takut yang berlebihan terhadap adanya isu hoax ini, isu berita bohong adanya penculikan anak ini. Waspada boleh, waspada penting, namun tidak perlu harus takut yang berlebihan sampai dengan apalagi sampai kita main hakim sendiri kepada orang yang itu baru diisukan penculikan anak dan ternyata bukan. Maka ini bisa ada pidananya sendiri bagi yang main hakim ini. Apa lagi gitu?